Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah usul fikih, yang mana kelompok 8 ini terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama Firgi Fahriza Fauzi, yang kedua Ria Andriani, dan yang ketiga yakni saya sendiri, Kori Imami. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan teman saya yang bernama Firgi dan Ria Andriani sebagai pembaca atau penjelas. Baiklah, mungkin langsung saja kami ingin mempresentasikan makul usul fikih yang bertemakan sunnah atau hadis sebagai sumber dan dalil hukum, yakni yang mana penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ria Andriani. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andriani dari kelompok 8, ingin menjelaskan tentang sunnah atau hadis sebagai sumber dan dalil hukum. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam juga. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hal cara sholat, qadar dan ketentuan zakat, cara haji dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal itu hanya berbicara secara global dan umum. Yang menjelaskan secara terperinci justru sunnah Rasulullah. Selain itu juga akan mendapatkan kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang mustarak dan muhtamal dan sebagainya, yang mau tidak mau memerlukan hadis atau sunnah untuk menafsirkan dan menjelaskannya. Pengertian sunnah atau hadis ditinjau dari sudut kebahasaan. Kata as-sunnah dan al-hadis memiliki arti yang berbeda. Al-hadis secara bahasa berarti al-jadid atau baru, antonim dari kata al-qadim atau lama. Sedangkan kata as-sunnah berarti at-thoriq atau jalan, baik yang terpuji ataupun yang tidak, yang tercela. Sunnah biasanya juga disebut hadis. Menurut harfiah, kata sunnah berarti adat istiadat. Menurut definisi, sunnah adalah sesuatu yang merupakan perkataan, perbuatan, dan takrir atau penetapan Rasulullah SAW. Sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firgi Fahriza Fauzi akan melanjutkan presentasi macam-macam sunnah atau hadis. Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam kedua dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sunnah fi'liyah, 2. Sunnah qauliyah, 3. Sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Contoh, tata cara salat yang ditunjukkan Rasulullah SAW, kemudian disampaikan sahabat yang melihat atau mengetahuinya kepada orang lain. 2. Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh
dan disampaikan seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Contoh, sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Sunnah takririyah adalah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah dari Nabi Muhammad SAW menunjukkan persetujuan takriri Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan sahabat tersebut. Kedudukan dan fungsi sunnah atau hadis. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat hati al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah: pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Baiklah, mungkin hanya itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, sedikit menjelaskan tentang usul fikih. Saya di sini sebagai moderator. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan mewakili teman-teman saya semuanya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.